Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua, salam sehat. Saat ini saya akan menjelaskan mata kuliah statika dengan kode SIK 1111. Mata kuliah ini memiliki bobot 3 SKS dan biasanya diajarkan pada semester 1 di Fakultas Teknik, jurusan Teknik Sipil. Pada modul 1 akan diajarkan mengenai gaya. Dan untuk kesempatan malam hari ini, saya akan menjelaskan mengenai pengertian daripada gaya. Dalam mata kuliah teknik sipil, selalu dikenal dua besaran. Besaran ini akan selalu dijumpai ketika kita mempelajari mata kuliah yang ada di teknik sipil. Pertama adalah besaran skalar. Besaran skalar adalah besaran yang hanya menunjukkan atau memiliki besarnya saja. Misalnya suhu, volume, luas, panjang, dan lain-lain. Besaran yang kedua yang akan selalu ditemukan di dalam mata kuliah teknik sipil adalah besaran vektor. Besaran vektor selain memiliki besar, juga memiliki arah. Nah, salah satu besaran vektor yang banyak dijumpai pada mata kuliah analisa struktur adalah gaya. Dan gaya inilah yang akan kita pelajari pada modul-modul selanjutnya. Pada pertemuan pertama ini, saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan gaya. Pada slide nomor 5, diperlihatkan seseorang yang mendorong sebuah lemari, dan lemari itu akan berpindah tempat. Pada slide berikutnya, diperlihatkan lemari sudah berpindah tempat karena gaya yang diberikan seseorang, sehingga lemari itu tadinya berada di sebelah kiri, kemudian sudah berpindah di sebelah kanan. Ini pada slide nomor 7, diperlihatkan seseorang menarik sebuah benda atau lemari, tadinya berada di sebelah kiri, kemudian lemari itu akan berpindah di sebelah kanan karena gaya yang diberikan oleh orang ini. Ini pada slide selanjutnya diperlihatkan lemari sudah berpindah dari sebelah kiri berpindah ke sebelah kanan karena gaya yang diberikan, dalam hal ini gaya tarik yang diberikan oleh orang ini. Pada slide berikutnya diperlihatkan sebuah foto atau picture memperlihatkan seseorang mendorong mobil ini, tadinya diam di tempat, kemudian bergerak, berpindah karena ada gaya yang diberikan oleh orang yang berada di belakang. Pada slide nomor 10 diperlihatkan sebuah mobil yang ditarik dengan sebuah tali yang diikatkan pada sebatang pohon, dan tali itu dipegang atau ditahan oleh seseorang. Ini kemudian diperlihatkan sebuah mobil yang melewati lalu lintas warna hijau. Mobil itu bisa dipercepat, kemudian ketika memasuki daerah atau mendekati lampu berwarna merah, maka mobil tadinya yang di kecepatan tertentu, kemudian diperlambat secara perlahan-lahan ketika akan mencapai posisi atau lampu lalu lintas berwarna merah. Pada slide berikutnya diperlihatkan upaya dari seseorang untuk membuat sedemikian rupa sehingga tumpukan buku ini boleh berdiri tegak. Tentu diperlukan gaya sehingga buku-buku ini boleh berdiri atau berada dalam kondisi seperti ini. Pada slide nomor 13 diperlihatkan seorang penjaga gawang yang menahan bola yang melaju dengan kecepatan tertentu dan ditangkap oleh penjaga gawang sehingga bola itu boleh diam berada pada tangan penjaga gawang yang ada di dalam gambar ini. Nah, apa yang dimaksud dengan gaya? Gaya didefinisikan sebagai penyebab
sebuah benda yang awalnya diam bergerak, atau sebaliknya, penyebab sebuah benda awalnya bergerak menjadi diam. Gaya secara umum digambarkan atau dimodelkan dalam bentuk sebuah garis lurus ini yang diawali dengan titik tangkap yang merupakan titik pangkal gaya dan diakhiri dengan tanda panah yang menunjukkan arah kerja gaya. Biasanya gaya itu diberi notasi dengan menggunakan huruf, dan dalam modul ini saya memberi notasi F. Kemudian garis kerja gaya yaitu garis lurus yang melalui titik tangkap gaya dan berimpit dengan arah kerja gaya. Bagaimana menghitung besar daripada gaya? Besar gaya adalah panjang garis yang diukur dari titik pangkal gaya atau titik tangkap gaya sampai dengan ujung tanda panah. Besar gaya diperoleh dengan mengalikan panjang garis gaya dengan skala gaya. Bila skala gaya yang digunakan adalah 1 cm sama dengan 1 kN, maka jika panjang garis gaya adalah 2 cm, maka besarnya gaya adalah 2 kN. Pada slide nomor 18, diperlihatkan 4 buah gaya. F1 besarnya 3 kN, karena panjang daripada garis gaya itu adalah 3 cm, sedangkan skala gaya 1 kN sama dengan 1 cm. Kemudian F2, panjangnya itu adalah 5 cm, itu berarti F2 adalah 5 kN. F3 itu 1 cm, maka F3 besarnya adalah 1 kN. Kemudian F4, panjang gaya itu adalah 4,5 cm. Kalau dikalikan dengan skala gaya, maka F4 besarnya adalah 4,5 kN. Terima kasih. Saran dan komentar dapat dialamatkan ke 0821 896 77760. Pada pertemuan selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai sifat-sifat gaya yang banyak digunakan pada mata kuliah statika. Terima kasih.